Dalam sepekan terakhir, dunia kembali dipenuhi berbagai peristiwa besar, mulai dari eskalasi perang, diplomasi internasional, hingga ajang olahraga terbesar dunia yang resmi berakhir. Berikut rangkuman lengkapnya. Kita mulai dari konflik yang masih menjadi perhatian utama dunia, yaitu Perang Rusia dan Ukraina. Situasi di medan perang kembali memanas setelah Rusia meluncurkan ratusan drone dan puluhan rudal ke berbagai wilayah Ukraina. Serangan ini menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur energi dan membuat ratusan ribu warga kehilangan listrik di tengah musim dingin yang ekstrim. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali meminta bantuan pertahanan udara dari negara-negara barat karena serangan semakin intens. Di tengah konflik tersebut, dunia internasional juga semakin khawatir karena perang sudah memasuki tahun keempat. Pemimpin gereja Katolik bahkan menyerukan bahwa perdamaian tidak bisa lagi ditunda karena perang ini telah menyebabkan penderitaan besar bagi umat manusia. Namun di sisi lain, upaya diplomasi tetap berjalan. Pertemuan antara Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina di Jenewa pada 17-18 Februari mencoba mencari jalan menuju gencatan senjata. Meskipun peluang keberhasilan masih dianggap kecil karena perbedaan tuntutan yang sangat jauh. Beralih ke Eropa, muncul kekhawatiran baru setelah pejabat pertahanan Inggris menyatakan kemungkinan pengiriman pasukan ke Ukraina di masa depan sebagai bagian dari jaminan keamanan. Rusia langsung merespon keras dan memperingatkan bahwa pasukan Barat akan menjadi target militer jika itu terjadi. Sementara itu di Timur Tengah, ketegangan geopolitik masih terasa. Amerika Serikat dilaporkan mempertimbangkan dukungan terhadap serangan Israel terhadap program rudal Iran jika negosiasi nuklir gagal. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut masih berpotensi mengalami konflik yang lebih luas. Selain konflik, dunia juga menyaksikan momen yang lebih positif dari bidang olahraga. Olimpiade musim dingin 2026 resmi ditutup, dengan Norwegia menjadi juara umum perolehan medali. Ajang ini dianggap sukses karena memadukan budaya, teknologi, dan sportivitas global sekaligus menjadi simbol persatuan di tengah situasi dunia yang penuh ketegangan. Di bidang geopolitik global, Konferensi Keamanan Internasional di Munich juga menghasilkan kesepakatan penting mengenai penggunaan kecerdasan buatan dalam militer. Lebih dari 40 negara sepakat bahwa keputusan mematikan tidak boleh sepenuhnya dikendalikan oleh AI, tanpa campur tangan manusia, sebuah langkah awal dalam mengatur teknologi perang masa depan. Selain itu, dinamika politik global juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti pengiriman pasukan Amerika ke Afrika untuk melawan kelompok ekstremis, ketegangan diplomatik di Asia Tenggara, hingga ketidakpastian ekonomi global yang masih dipengaruhi konflik geopolitik. Dari semua peristiwa ini, satu hal menjadi jelas, dunia saat ini sedang berada dalam fase perubahan besar, konflik militer, persaingan kekuatan global, teknologi baru, hingga diplomasi internasional, semuanya saling berkaitan dan akan menentukan arah masa depan dunia. Pertanyaan sekarang, apakah dunia akan menuju perdamaian atau justru memasuki era konflik yang lebih besar? Kita tunggu perkembangan berikutnya.